Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Video kita kali ini kita kembali akan mereview sebuah buku. Buku yang akan kita review pada kesempatan kali ini adalah buku Agama untuk Kemanusiaan, Khasanah Moderasi Beragama dan Isu-isu Kontemporer. Ya, jadi ya sahabat, kalau kita lihat sampulnya, di sini buku ini adalah karya Muhammad Fadlan El Nasurung. Seperti biasa, mengenai profil penulisnya kita akan bacakan di akhir video ini. Di sini ada kata pengantar dari Profesor Mitsuo Nakamura. Beliau adalah profesor dari Jepang. Sementara di sampul belakangnya ada tulisan dari Dr. Kiai Haji Hussein Muhammad. Beliau adalah pendiri Fahmina Institute dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Fikri Arjawinangun di Cirebon, dan juga ada tulisan dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Qadir Ahmad MSc. Beliau adalah Profesor Riset Balitbang Agama Makassar dan Surya PWNU Sulawesi Selatan. Dan juga ada kata pengantar dari Dr. Muhammad Fajrul Rahman, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi atau Juru Bicara Presiden Republik Indonesia. Baik, melihat judulnya Agama untuk Kemanusiaan, Khasanah Moderasi Beragama dan Isu-isu Kontemporer, mungkin sahabat sudah bisa memprediksi, sudah bisa menebak apa yang akan dibahas dari buku ini. Buku ini terdiri dari 5 bab, di mana bab yang pertama itu membahas tentang bagaimana agama diharapkan mampu memanusiakan manusia sehingga tercipta perdamaian dan persaudaraan di tengah-tengah umat manusia. Dan di bab kedua dibahas tentang khasanah moderasi Islam, bagaimana agama Islam dalam menghadapi perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Sementara di bab ketiga dari buku ini menjelaskan tentang bagaimana posisi budaya, tradisi di dalam agama Islam. Di sini penulis mencoba menjelaskan bahwa agama tanpa budaya itu seperti ruang hampa dan begitu pun sebaliknya. Maksudnya adalah budaya dan agama ini adalah sesuatu yang saling melengkapi. Agama melengkapi budaya dan budaya melengkapi agama. Sementara di bab keempat dari buku ini menjelaskan tentang bagaimana agama, negara Pancasila, dan wacana khilafah. Saya ingat tahun 2017 yang lalu, di mana tahun itu, tahun 2017, gencar-gencarnya gerakan khilafah yang dipelopori oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, di mana mereka selalu mengkampanyekan khilafah, meskipun pada akhirnya Hizbut Tahrir Indonesia ini dibubarkan oleh pemerintah karena memang sangat jelas bahwa khilafah yang digagas Hizbut Tahrir ini sangat bertentangan dengan Pancasila, di mana mereka bergerak selalu membawa-bawa atas nama agama, padahal jelas gerakan mereka hanya sebatas politik belaka. Sementara di bab kelima atau bab terakhir dari buku ini membahas tentang agama, toleransi, dan demokrasi. Ya baik sahabat-sahabat, itu dia sedikit ulasan dari buku ini, di mana buku ini memang terdiri dari 5 bab. Dan kita lihat halamannya ada sekitar 348 halaman. Setelah membaca buku ini, saya pribadi memberikan kesimpulan bahwa isi buku ini sedikit mengajak kita bagaimana kita hidup di dunia ini agar tetap rukun, saling menghormati, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain, saling menjaga, saling bertoleransi, sehingga tidak ada konflik di tengah masyarakat, baik itu konflik agama, konflik suku, maupun konflik ras. Sehingga yang tercipta adalah perdamaian dan kedamaian. Seperti agama Islam itu sendiri, yaitu agama yang damai, Islam yang damai, Islam rahmatan lil alamin. Dan kemanusiaan itu sendiri jauh-jauh sebelumnya sudah diajari oleh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu di Tanah Luwu ini punya filosofi, yaitu si pakat tahu, si pakat lebih, dan si pakat ingat. Maksudnya adalah saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengingatkan untuk selalu berbuat baik. Profil penulisnya. Penulis dari buku ini adalah Muhammad Fadlan El Nasurung. Lahir di Nana,
sebuah dusun di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, mengenyam sekolah dasar di SDN 111 Mapedeceng dan menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN Masamba. Ya, jadi penulisnya ini adalah adik kelas saya di MTS Masamba. Setelah itu nyantri di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang, Kabupaten Maros. Pada jenjang Madrasah Aliyah menyelesaikan studi S1 di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Alauddin Makassar. Pengalaman organisasi, pernah menahkodai organisasi pelajar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dan juga pernah menjadi ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Rayon Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan Presiden Association of Sulawesi Student Asset di Pare Kediri. Ya, jadi itu dia sahabat, sedikit ulasan saya mengenai buku ini. Saya berharap semoga sahabat-sahabat tertarik untuk membaca buku ini. Baik, sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.